Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rahmadra Febriansyah dengan NIM 121707079. Di sini saya akan eh, mencoba membuat program menggunakan bahasa C. Ini merupakan program yang eh, memakai struct. Pertama-tama kita tuliskan library-nya dulu, include stdio.h, di enter. Lalu kita kemudian masukkan tipe datanya, yaitu type def struct. Lalu ini gunanya untuk memanggil tipe data. Nah, di bawahnya kita masukkan char nama, dan kita pakai array, isinya 20 kemungkinan cukup ya. Kalau nanti misalnya ingin diperbanyak lagi, maka nanti di sininya bisa diubah lagi. Masukkan char nama dengan kapasitas 20, lalu masukkan lagi char nim dengan array 10, dengan masukkan lagi integer umur. Nah, perbedaan char dengan integer, char itu digunakan untuk karakter seperti huruf abjad, kalau integer digunakan untuk angka-angka seperti itu. Lalu titik koma. Nah, ini kita masukkan namanya struct mahasiswa. Nah, jadi nanti struct mahasiswa bisa memanggil mahasiswa nama, mahasiswa ini, mahasiswa umur, kurang lebih seperti itu. Lalu kita masukkan fungsi mainnya. Kita memakai void main, kurung, terus kita panggil mahasiswa MHS sama dengan, nah ini merupakan datanya ya, data data yang nanti akan kita panggil gitu. Mahasiswa kan yang pertama ada nama kita tulis aja Rian, terus selanjutnya ada nim ya, nim saya 121700779. Lalu selanjutnya ada umur. Nah, kalau umur kita masukkan 19 gitu, titik koma. Kalau sudah kita masukkan fungsi mainnya, lalu mau dicetak atau dikeluarkan outputnya, kita pakai printf, buka kurung, lalu kita isikan nama titik 2. Nah, kita menggunakan %s karena ini nanti yang akan dipanggil adalah karakter ya, jadi kita menggunakan %s. Nah, kalau nanti kita menggunakan angka, akan memanggil angka, nanti kita bisa menggunakan %d atau %f. Terus backslash n ini gunanya untuk memberi enter pada nanti keluaran outputnya. Nah, di sini kita koma, persen stringnya itu nanti akan dipanggil struct-nya, yaitu mhs dot nama gitu. Jadi nanti %s-nya akan memanggil fungsi dari mhs namanya. Kemudian titik koma, lalu selanjutnya kita masukkan printf lagi untuk memanggil nim titik 2. Kita masih menggunakan %s lagi karena yang akan dipanggil adalah karakter, backslash n, lalu koma, kita panggil struct mhs dot
name, karena nanti yang akan dipanggil adalah struct mahasiswa name. Lalu yang terakhir ada printf umur. Nah, karena umur ini akan memanggil suatu jumlah bilangan, maka kita menggunakan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat %d. Kalau ingin bilangan-bilangan yang ada komanya bisa menggunakan %f. Lalu tahun \n, MHS yang akan dipanggil adalah mahasiswa umur. Oke. Koma. Sudah. Coba kita running. Sebentar, kita menyimpan di praktikum praktikum pemrograman di pertemuan 2. Dikasih nama latihan 1.c. Oke. Selanjutnya apakah berhasil? Oke, nanti ini merupakan hasil yang keluar dari program ini. Jadi ini nama yang akan dipanggil kan, dan nama Rian, terus ini name-nya keluar, dan umurnya 19 tahun. Jadi gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat program struct bersarang. Seperti yang tadi, pertama-tama kita masukkan library dulu, include studio.a. Lalu kita masukkan tipe datanya, tipe data struct. Lalu masukkan char matkul array 20. Lalu kemudian isi dengan float IP itu nanti maksudnya IPK ya. Nah, kenapa kita memakai float? Karena float ini digunakan untuk memanggil suatu data yang ada komanya gitu ya. Lalu di sini kita namai struct nilai. Lalu selanjutnya kita, karena ini struct bersarang, maka ada 2 struct. Kita masukkan lagi tipe datanya, type def struct. Lalu masukkan lagi karakter nama, kita pakai array 20, koma, terus lagi masukkan lagi karakter name pakai 10 aja. Lalu yang terakhir ada masukkan nilai NL. Lalu kita namai ini adalah mahasiswa. Nah, kenapa ini nilai NL? Nanti nilai itu bisa dipanggil juga dengan menuliskan hanya NL saja gitu ya. Jadi ini NL kenapa? Karena ya gitu, biar mempersingkat nanti pada saat pemanggilannya. Terus kita langsung masukkan saja fungsi utamanya. Kita pakai void main, buka kurung void, lalu kurung. Nah, kita masukkan dulu datanya, yaitu mahasiswa singkat MHS.
kurung kayak nama Rian saja ya, Rian. Terus kemudian ini untuk nama, lalu selanjutnya dimasukkan NIM, terus selanjutnya ada NIM itu di sana nanti akan dipanggil ininya apa namanya, tipe data yang struct yang atas, pemrograman gitu ya. Karena tipe datanya akan ditanyakan nanti matkulnya gitu. Di sini kita buka kurung lagi, ketik tanda petik pemrograman, lalu kita isi 4 di sini untuk nanti jika ditanyakan IP atau bisa juga nilai sih. Di sini oke, benar, titik 2 titik koma, sorry, enter. Kita sudah masukkan datanya, lalu kita akan munculkan nih dengan menggunakan printf buka kurung tanda petik. Yang akan pertama kali kita munculkan adalah nama titik 2, kita menggunakan %s karena ya begitu, karena yang akan dipanggil nanti adalah yang bersifat string gitu ya. Lalu kita di enter aja. Terus kemudian ada NIM gitu ya, NIM. Terus kita panggil NIM dengan menggunakan %s lagi, %string \n gunanya untuk memberi jeda gitu ya. Terus kita akan cetak matkul 2, kita menggunakan %s lagi karena matkul adalah menggunakan tipe data string, \n. Dan terakhir ada IP. Di sini kita sorry, ini %a ya, nanti kalau salah nggak bisa jalan programnya. Jadi usahakan jangan sampai dengan typo ya. Kita gunakan %2f ini gunanya untuk memanggil tipe data yang isinya gitu ada koma-komanya, tapi kita di sini memakai data 4, jadi memakai ini atau memakai D tadi sebenarnya sama saja, tapi karena ini sebenarnya program untuk memanggil IP atau IPK gitu ya, pakai yang ini aja karena biasanya IP itu kan ada koma-komanya gitu ya, jadi ini lebih bagus ya. Terus kita lanjutkan \n. Oke, nah kalau udah kita tulis semua, yang terakhir kita tulis adalah memanggil struct-nya. Nah, yang pertama-tama itu kan ada nama %s. %s pertama adalah %s yang akan dipanggil untuk memanggil nama. Jadi kita tulis mhs.nama gitu ya. Lalu selanjutnya yang akan kita panggil adalah NIM. Selanjutnya kita panggil mhs.nim. Lalu nah, yang di bawahnya adalah matkul. Matkul ini kan adalah tipe data yang di atas ya, yang dinilai gitu ya. Kita bisa panggil dengan cara mhs.nl.matkul. Jadi bisa dipanggil seperti itu. Jadi biar memudahkan saja. Lalu koma lagi, yang terakhir dipanggil ada IP. IP juga ada di struct di atas yang dikelompokkan dinilai ya. Terus kita tulis lagi mhs.nl.ip gitu.
Ya selesai. Jadi koma jangan sampai lupa. Lalu kita coba. Sini kita tulis aja programnya latihan 2 struct bersarang gitu. Simpan. Oke, ada yang salah. Ini yang salah. Void main. Di mana yang salah? Void main. Sebentar. Void ini sudah benar ya harusnya. Apakah sebentar. Mungkin di sini harus diganti kali ya, tidak memakai void main lagi, melainkan dengan integer main aja. Coba kita ubah ya. Di sini memakai integer. Coba. Oh, array-nya terlalu apa nih? Matkul. Oke. Kita masih lanjutkan yang tadi. Yang salahnya string for array char is too long. F permis. Sebentar ya. Mungkin matkul nama name-nya tuh 1 2 3 4 5 6 7. Mungkin di sini bisa ditambahin kali ya jadi 20 gitu ya. Sorry. Jadi 20, kita coba lagi. Nah, berhasil. Sorry, masih berantakan. Coba kita benerin lagi ya. Nama dengan name matkul pemrograman tidak sejajar. Lihat ini harus kayak gini. Tapi tadi terlalu maju ya. Ini. Coba lagi. Masih enggak sejajar. Ada apa ya? Ayo udah nggak apa-apa. Mungkin emang seperti ini. Oke. Jadi itu dia hasil programnya. Namanya terpanggil, name-nya juga terpanggil, matkul pemrograman, IP-nya 4. Semoga IP saya juga segitu. Nama Rian, name-nya segini. Oh, tadi kenapa error karena di sini name jumlah karakter di name-nya itu ada 10 dan maksimalnya di area 10. Jadi kita harus membuat space lebih gitu. Jadi kalau tadi kurang banyak gitu ya, bukan kurang banyak, kurang lebar gitu areanya, bisa kita lebarin lagi dengan cara menambah tadi itu ya. Yang tadi karakter name-nya cuma 10 bisa kita tambahkan 20 atau 30 gitu. Oke, begitu. Oke, masuk ke latihan ketiga. Latihan ketiga ini membuat program kehadiran mahasiswa yang kurang dari 80% gitu ya. Oke, pertama-tama kita tuliskan lagi library-nya studio.h. Lalu kita membuat struct mhs. Kita masukkan karakternya nama. Untuk menghindari kesalahan yang tadi ya, kita masukkan saja di sini namanya array-nya ada 80, jadi biar lebih lega gitu ya. Terus di sini kita masukkan variabel integer name. Lalu menggunakan float. Float tadi apa? Float tadi gunanya untuk mengeluarkan hasil-hasil dari
yang ada koma-komanya gitu ya, presensi. Oke, ini kenapa memakai integer di nim? Nim ini kenapa memakai integer? Karena nanti di sini nim yang akan kan kalau tadi kan kita memakai char terus ya di nim. Nah, nim di sini nanti kita akan menggunakan langsung bilangan aja seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi. Di sini ada struct lagi. Struct MHS kelas. Di sini kita masukkan aja 40. Kalau nanti kurang bisa ditambahin lagi. Nah, di sini kita masukkan integer main fungsi utamanya. Nah, sini kita deklarasikan variabel integer n, ada i, ada juga count. Lalu kita akan menampilkan output dengan printf, yaitu nanti di sini kita bisa memasukkan jumlah dari mahasiswa gitu. Mahasiswa. Lalu kita menggunakan scanf, gunanya nanti untuk membaca apa yang kita isi gitu. Scanf. Karena di sini jumlah, otomatis di sini memakai angka kan ya, angka bilangan bulat pastinya, apalagi jumlah mahasiswa. Jumlah orang tidak mungkin ada yang koma-koma ya. Jadi kita nanti di sini memakai persen apa? Kalau bilangan bulat ya persen D. Persen D, koma dan n. Nah, nanti di sini jumlah mahasiswa di sini masuknya ke variabel n gitu. Maksudnya dan n itu seperti itu. Dan n. Di koma, lalu kita cetak lagi printf. Sebenarnya ini bisa ditambahin dari atas, tapi kita pisah aja juga nggak apa-apa. Printf, kita akan memberi jeda enter gitu ya kalau misalnya kita memakai di Word. Tapi kalau di sini enter agak susah juga ya gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan \n biar yakin. Oke, selanjutnya kita akan memakai loop. Nah, loop di sini untuk memberikan input terkait data setiap mahasiswa seperti itu ya. Kita di sini pakai for loop. Jadi kita for loop i sama dengan 0 gitu ya, koma i lebih kecil dari n, terus titik koma i plus gitu, tuh buka kurung. Nah, kita langsung cetak printf, masukkan nama mahasiswa ke belum dipasang ya titik tanda kutipnya ya. Masukkan nama mahasiswa ke persen, di sini kita ke persen D gitu ya. D titik 2 sorry titik 2 koma i. Sebenarnya di sini bisa ditulis juga plus atau bisa juga plus 1 gitu, sama aja di koma. Lalu kita scan f. Nah, ini kan masukkan nama mahasiswa ke persen D itu digunakan untuk nama mahasiswa, nanti outputnya akan seperti ini. Masukkan nama mahasiswa ke 1. Nanti kita masukkan nama mahasiswa, jika kita enter, lalu akan keluar masukkan nama mahasiswa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Kita di sini kan masukkan nama mahasiswa. Nama mahasiswa kita fokus ke nama, berarti kita menggunakan persen
persen apa? Persen S, benar. Persen S, koma, di sini nanti masuk ke variabel kelas i dot nama gitu ya. Lalu kita cetak lagi. Sorry. Gini. Lalu kita cetak lagi. Masukkan NIM dari mahasiswa ke, nah ini juga seperti tadi gitu ya, jadi nanti bakal ada ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya gitu ya. Send di gua, oke. Terus di sini koma i plus 1. Kok gini sih? I plus 1. Oke, titik koma, enter. Nanti kita akan mengisikan NIM apa yang saya bilang tadi. NIM-nya akan menggunakan tipe data integer ya. Jadi di sini kita menggunakan bukan memakai persen S lagi, tapi melainkan menggunakan persen D. Sorry. Menggunakan persen D. Oke. Kalau udah kita koma untuk nanti dia akan masuk ke variabel kelas juga. Tapi di NIM ya, bukan di nama. Oke. Lalu ada masukkan presensi mahasiswa. Kita akan cetak itu. Presensi mahasiswa ke persen D koma i plus 1 gitu ya. Nah, ini kenapa i plus 1 gitu kan? Nah, karena di sini ada kita menggunakan perulangan for. Jadi di sini kan awalnya masukkan jumlah mahasiswa. Di sini kita nanti akan membatasi berapa sih jumlah mahasiswa gitu. Misalnya kita akan masukin contoh 3 gitu. Nah, nanti di sini akan mentok sampai ke 3 gitu. Jadi tidak akan looping forever gitu. Karena di sini udah ada batasnya. N-nya hanya dengan 3 gitu. Oke, lalu lanjutkan lagi nih ya. Scanf. Oh, di sini ada yang typo ternyata ya. F ada 2. Scanf menggunakan persen F gitu ya. Persen F koma nanti masuk ke variabel kelas di presensi itu ya. Kita di sini terakhir. Oke, maaf ya tadi sempat terputus sedikit. Kita lanjutkan lagi dari sini. Printf backslash n, oke. Lalu kita enter. Nah, di sini kita kembalikan lagi fungsinya ke 0 dengan 0 gitu ya. Nah, kalau sudah kita akan di sini kan kita nanti outputnya kita nanti akan menginput data-data mahasiswa gitu ya. Berarti kita akan di bawahnya lagi menuliskan fungsi dari hasil apa yang telah kita inputkan gitu ya. Printf kurung nama dan NIM mahasiswa yang memiliki kurang dari 80
persen adalah caps locknya kepencet, sorry. Nah, udah ini output di atasnya. Lalu di sini kita masukkan juga perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus gitu ya. Buka kurung, if jika nanti di presensinya, jika saya tulis dulu ya, jika kelas i dari presensi kurang dari 80, maka nanti nilainya namanya akan keluar di bawah sini gitu. Nanti kita akan contohkan ya. Ini kita count lagi plus 1. Oke. Kita cetak lagi printf sorry sampai mana kita? Persen D nama terus persen S. Nanti di sini akan memunculkan nama siapa aja yang akan nilai presensinya di bawah kurang dari 80% gitu. Persen S, lalu selanjutnya nama udah, kemudian nim iya benar, kita menggunakan persen D X plus N untuk memberi jeda, terus kelas i dot nama, karena yang akan dipanggil nanti nama pertama, lalu selanjutnya yang akan dipanggil adalah kelas i nim kelas i dot nim. Oke. Terus udah. Nah, di sini kita jika kita buat syarat lagi ya. Jika tidak ada data yang kurang dari presensinya kurang dari 80%, kita akan mencetak jika nanti pada saat hasilnya tidak ada presensi yang kurang dari 80%, maka program akan memunculkan ini. Tidak ada mahasiswa yang kurang dari 80% gitu. Titik koma udah. Oke. Lalu di bawahnya pemanis aja ya. Printf. Terus printf buka kurung tanda petik gitu ya. Kita kasih pemanis, yaitu program selesai, seperti itu, biar seakan-akan programnya benar-benar selesai. Program selesai, biar sejajar ya, jadi kiri kanan harus sama gitu. Program selesai. Lalu terakhir pemanis juga, printf, tekan tombol apapun jika ingin keluar gitu. Jadi nanti bisa di enter, bisa pencet apalah, pokoknya terserah Anda.
tekan tombol apapun untuk keluar dari program. Oke, selesai ya. Kembalikan lagi fungsinya ke 0 semua. Return 0. Oke, kita coba ya. Kita compile dulu, compile and run. Kita tulis latihan 3. Program presensi mahasiswa. Gitu ya. Simpan. Oke. Includes sorry tipe S2 Studio bukan STDOI. Studio. Oke, udah itu aja yang salah ya. F11. Ada yang salah lagi. Apa nih? Iya. Jadi biasakan ya, jadi di belakang printf selalu ada titik koma. Apa nih? Konten sama dengan iya, di sini juga harus ada ya. 11 coba gauge tidak ada deklarasi. Coba kita hapus aja ya. Oke, F11. Yes, bisa. Masukkan jumlah mahasiswa. Kita coba 2 dulu ya. Nama mahasiswanya yang pertama dari Rian. Name-nya asal aja ya. Masuk ke presensi mahasiswa. Presensi mahasiswa ke 1. Nah, kita kasih contoh di sini 20 gitu ya. Mahasiswa keduanya ada Rahmada. Name-nya asal aja, presensinya ke, anggap aja yang kedua ini dia lebih rajin, presensinya 90% gitu. Maka di enter. Nah, namanya belum kebaca ya. Nama persen S. Sebentar. Nama dan mahasiswa kurang dari 80% adalah kan nama. Iya, di sini pakai dolar. Sorry, harusnya persen ya, salah. Makanya nggak mau kebaca dia. Oke, coba lagi. Masukkan jumlah mahasiswa 2. Rian. Ini nggak ada huruf ya gitu ya. Presensinya anggap 70% gitu ya. Ada dia lebih rajin, kita kasih 90%. Nah, maka di sini nama yang akan keluar adalah cuman nama mahasiswa yang pertama, yaitu mahasiswa dengan bernama Rian dengan name ya itulah gitu ya. Nah, coba kita memakai program yang tadi tapi tidak ada mahasiswa yang di bawah 80% gitu. Nanti akan keluar seperti apa? Ini 90. Di sini 100 gitu ya. Sorry. Sini mahasiswanya lebih aktif banget, jadi 100% hadir, dan inilah yang keluar. Nama dan nih mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% adalah tidak ada mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80%. Jadi kayak gitu. Itu output dari kalau tidak ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80%. Oke, latihan 3 selesai. Oke, kita masuk ke latihan keempat, yaitu program yang bisa mengubah isi variabel melalui pointer. Pertama-tama
Seperti biasa ya, kita masukkan dari library-nya dulu, include stdio.h, lalu langsung kita masukkan fungsi utamanya, main. Sorry. Di sini kita deklarasikan ada integer y, terus ada x juga, dimana x sama dengan nilainya ada 87. Benar ya, 87. Kita deklarasikan lagi integer px gitu. Nah, di sini kenapa kita menggunakan bintang? Bintang ini merupakan nanti pointer yang akan menunjuk ke data yang bertipe integer begitu ya. Oke, kita coba langsung. X sama dengan kan 87 ya. Kita tulis lagi X sama dengan 87. PX sama dengan dan X titik koma Y sama dengan bintang PX. Nah, pusing nggak? Jadi di sini PX yang pertama itu merujuk ke alamat dari variabel X, di mana X-nya itu adalah 87. Nah, Y di sini nanti akan bernilai yang ditunjuk sama PX gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti di sini program ini akan menjadikan Y itu nilainya juga 87. Karena kenapa? Karena Y di sini diisi dengan nilai yang ditunjuk oleh PX, dan sedangkan PX di sini diisi dengan alamat yang dari variabel X ini gitu, dimana alamat di sini bernilaikan 87 begitu ya. Kita coba jabarkan lagi di sini alamatnya. Printf di sini bukan alamat rumah atau alamat apa ya, di sini merupakan alamat dari data-data gitu ya. Alamat X kita cari sama dengan apa nih? %p x/n, koma, dan X. Di sini nanti %p-nya akan diisi oleh alamat X gitu ya. Lanjutkan lagi, printf isi dari px. Jadi nanti di sini kita akan mencoba menjabarkan ya, sama dengan %p x/n, dengan nanti p ini diisi dengan px ini diisi dengan px gitu. Sini p nya nggak usah gede ya, biar sama semua. Oke, selanjutnya di sini printf dari isi x gitu ya, isi x sama dengan %d(n) si x ya, diisi x juga begitu ya. Printf nilai yang ditunjuk oleh PX, nanti nilainya akan ditunjuk oleh PX ini berapa gitu ya, %d x/n, PX. Printf lagi yang terakhir adalah berapa sih nilai Y gitu ya.
sorry nilai y sama dengan persen d x plus n. Dah gitu ya. Program selesai. Di sini kita akan mencoba merunning, compile. Di sini kita akan menyimpan dengan nama latihan 4, mengubah isi variabel dengan pointer. Oke. Oh, di sini yang salah ternyata persen, harusnya ya persen. Di sini harus juga sama dengan. Oke, kita coba lagi compile. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ya, saya akan coba jelaskan. Alamat X ini adalah ini. Dan isi PX ini adalah ini. Ini juga isi PX ini merupakan alamat juga, tapi ini merupakan alamat X. Jadi PX ini mereferensikan alamat X gitu ya. Jadi isi PX adalah referensi alamat dari X. Oleh karena itu makanya dia sama gitu ya alamatnya. Terus yang di bawah ini adalah isi X. Lalu kemudian nilai yang ditunjuk. Sebentar, di sini kayak ada yang salah gitu ya. Kenapa nilai yang ditunjuk oleh PX adalah 648? Ah iya, saya lupa memakai bintangnya, makanya dia nggak membaca. Sorry ya, sebentar saya ubah dulu. Nah, bintang itu penting karena untuk membaca dari ini gitu ya. Coba kita compile lagi. Kenapa y-nya sekarang? Oh iya, y-nya itu belum kita ini ya, kita isi koma y gitu. Nah, udah benar semua. Nah, begini hasilnya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi alamat X ini adalah ini alamatnya. Kemudian isi dari PX adalah ini referensi alamat X. Lalu di bawahnya lagi isi X ada 87. Nilai yang ditunjuk oleh PX adalah 87 juga dong, otomatis. Karena di sini PX sama dengan. Oke, selanjutnya latihan 5, di mana latihan 5 ini merupakan program yang bisa mengakses dan mengubah isi dari variabel pointer gitu ya. Oke, seperti biasa pertama-tama kita masukkan dulu library-nya. Root stdio.h. Terus kita langsung aja ke fungsi utamanya, fungsi main. Kita pakai di sini fungsi main. Nah, float d sama dengan berapa di sini? Float d sama dengan 54,5 f. Pointer PD. Nah, coba ya. Di sini kita print dulu. Print f. Isi D mula-mula. Isi D mula-mulanya berapa gitu ya. Persen. Oke. Dengan di sini nanti persen G-nya diisi dengan isi dari D, titik koma. Nah, di sini ada suatu fungsi dari program aritmatik gitu ya. Jadi di sini ada PD sama dengan dan D ya. Jadi PD di sini hampir sama kayak tadi di program yang sebelumnya, PD sama dengan dan D. Jadi di sini nanti PD akan merujuk dari alamat D gitu ya.
Nah, tapi perbedaannya di sini adalah setelah ditunjuk, pointer PD akan mengetahui nilainya dan ditambah 10 gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan bertambah atau enggak. Coba ya, kita coba printf. Di sini hasilnya akan bertambah apa enggak gitu, karena udah ditambah dengan 10 gitu. Isi dari D, isi D sekarang. Isi D sekarang berapa gitu. Kita coba cek ya. Karena udah ditambah dengan 10 sebelumnya. Koma D. Oke, titik. Mari kita coba. Kita namakan di sini latihan 5 program mengakses dan mengubah isi suatu variabel pointer. Simpan. Oke. Nah, berhasil kan? Jadi kayak gini. Isi D mula-mula adalah 54,5. Dan di sini ada fungsi ini ditambahkan dengan 10. Jadi hasilnya adalah 64,5 kayak gitu. Oke, di sini kita masuk ke latihan terakhir, yaitu penggunaan pointer untuk bilangan Fibonacci. Nah, pasti pada masih jarang mendengar kata Fibonacci. Fibonacci itu apa sih? Jadi Fibonacci itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya gitu ya. Jadi Fibonacci ini dapat ditunjukkan jadi satu terus satu lagi, karena sebelum bilangan satu yang pertama tidak ada bilangan berapa lagi. Jadi maka bilangan keduanya adalah 1. Bilangan ketiga adalah 2 karena 1 ditambah 1 2. Lalu kemudian bilangan keempat adalah 3 karena dua bilangan sebelumnya adalah 2 ditambah 1. Lalu bilangan selanjutnya adalah 5 karena dua bilangan sebelumnya adalah 3 ditambah 2. Lalu kemudian 8 karena 5 ditambah 3 dua bilangan sebelumnya, lalu 13, lalu 21, lalu 34, lalu 55 dan seterusnya seperti itu. Itu merupakan bilangan Fibonacci. Itu ya. Itu adalah bilangan Fibonacci. Nah, di sini kita kan mengaplikasikan penggunaan pointer untuk bilangan Fibonacci gitu. Oke. Di yang pertama kita akan seperti biasa memasukkan library-nya dulu. Include stdio.h, lalu ada include lagi stdlib.h, belum di ini ya, sorry. Oke. Yang terakhir adalah define max 20. Oke. Jadi kita di sini awalnya mengintegerkan Fibo. Itu merupakan singkatan dari Fibonacci gitu ya maksudnya. Fibo. Lalu kita langsung masuk ke fungsi utamanya, void main. Kita deklarasikan pertama ada integer i. Tuh. Lalu di sini kita masukkan Fibo sama dengan malloc max size of integer. Lalu ini merupakan nanti saya di sini akan menuliskan rumus dari bilangan Fibonacci gitu ya.
Di sini kita tulis lagi variabel Fibo plus 1 sama dengan 1. Lalu selanjutnya pointer Fibo lagi. Fibo plus 2 sama dengan 1. Terus di sini kita memakai perulangan dari for i sama dengan 3 i kurang dari sama dengan max koma i plus plus gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada dari rumus lagi dari bilangan Fibo plus i sama dengan Fibo plus i min 2 plus pointer dari Fibo plus i min 1. Nah, di sini kita akan cetak printf bilangan Fibonacci-nya. Bilangan Fibonacci pertama persen D. Nanti kita bisa memasukkan bilangan berapa aja di sini. Sorry. Bilangan Fibonacci pertama adalah titik 2 dari backslash n x. Pakai perulangan lagi for i sama dengan 1 titik koma i kurang dari max i plus plus. Kita printf ini nanti di sini akan keluar dari bilangan Fibonacci-nya. Tanda petik persen D plus n koma pointer dari Fibo plus i. Kita coba ya. Coba compile file, kita simpan latihan 6 penggunaan pointer untuk bilangan Fibonacci. Kenapa nih? Include. Iya, di sini double ya. Coba lagi compile void main. Kenapa nggak bisa? Void main. Coba kita pakai integer main aja ya. Integer main apalagi. Kenapa nih? Log max size of kan? Invalid from void to integer f. Fibo. Kenapa nih? Max. Iya di sini X ya, harus kapital ya. Coba kita compile lagi. Sebentar, kita coba lihat.
gimana ya, malloc size of integer i fibo sama dengan gini, fibo sama dengan buka kurung integer ini, lalu malloc size of integer. Jadi di sini nggak ada max ya, jadi malloc langsung size of integer, maxnya di belakang. Ini max gini, kita coba bisa apa enggak ya. Apa nih? Iya ini. Jadi di sini tuh huruf besar sama huruf kecil itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau ada salah satu yang huruf besar atau huruf kecil gitu pasti nanti bakal error. Oke, kita coba. Ada apa nih? Hasilnya seperti ini. Kenapa ya? Kita coba lihat dulu apa yang salah. Fibo benar-benar satu persatu. Terus i3 for. Kita lanjutkan lagi mas. Tadi masih yang error ya. Apa ya yang salah? Sini ada habis for fibo plus i sama dengan i. Apa di sini? Apa ini kebalik ya? Kita coba ya. Kita coba. Apakah ini kebalik? Ini juga harusnya i bukan 1 ya. Nah, coba kita compile lagi. Nah, baru benar. Oke. 20 bilangan Fibonacci pertama. Ini merupakan 20 bilangan Fibonacci yang pertama gitu. Karena kita di sini menggunakan define max-nya 20. Coba kalau di sini kita ubah jadi 25 gitu ya. Kebanyakan. 25. Kita compile. Nah, maka di sini yang akan keluar juga adalah 25 bilangan Fibonacci gitu. Jadi kita bisa mengatur max-nya di sini. Kalau ini di sini kita atur 100 juga, maka dia juga akan keluar 100 bilangan Fibonacci pertama gitu. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.